Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Detik dimanapun kalian berada. Hari ini Kadmin berada di Kelurahan Luncu, Kecamatan Bati 24, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Nah, untuk kegiatan kita hari ini yaitu liput terkait kegiatan PS atau pemeriksaan lapangan atau sidang lapangan yang kita kenal terkait kasus sengketa antara masyarakat dan PT KJS. Nah, untuk lebih lanjut pada sahabat Detik, langsung saja untuk video detail menjelaskan terkait informasi sengketa lahan ini seperti apa. Kita minta Bang Dian Burliat untuk memberi statement terkait persoalan ini. Persoalan lahan ini kan sengketa one prestasi ya, perjanjian yang sudah disepakati oleh perusahaan dan klien kita tidak dilaksanakan atau one prestasi. Jadi dengan hal demikian kita mengajukan gugatan. Nah, gugatan ini telah proses sidang mediasi tapi gagal, kemudian telah dilakukan pemberian penyerahan bukti-bukti dari kedua belah pihak. Kemudian dilanjutkan pada hari ini sidang pemeriksaan setempat atau yang dikenal dengan PS. Nah, gugatan kita ini kita ajukan di Pengadilan Negeri Muara Bulian terkait dengan one prestasi atau ingkar janji dari perusahaan. Perusahaan ini adalah yang bergerak di bidang batubara, pertambangan batubara di Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari, tepatnya di Kelurahan Luncuk gitu. Nah, hari ini tadi telah dilakukan pemeriksaan setempat. Bisa diceritakan kesepakatan apa yang diingkari pihak perusahaan? Nah, kesepakatan yang sudah disepakatin bersama yaitu perusahaan ini tidak ada jalan lain, harus melewati tanah klien kita, sehingga klien kita mempunyai nilai negosiasi yang tinggi. Akhirnya perusahaan jika Ibu Remsida ingin memberikan jalan untuk perusahaan dengan harga yang telah disepakati, kemudian perusahaan akan membeli 2 hektar lagi untuk stockpile. Nah, klien kita tidak mau memberikan itu karena karetnya sedang produksi, artinya sedang bagus-bagusnya, sekitar umur 20 tahun. Jadi karena perusahaan ngotot, klien kita memberikan boleh dibeli tapi mengajukan persyaratan. Nah, persyaratan itu salah satunya perusahaan menyerahkan pengelolaan parkir kepada klien kita. Nah, hasilnya diambil oleh klien kita. Parkir itu, tapi tanah untuk lahan parkir itu disediakan oleh klien kita. Sehingga klien kita menyerahkan tanah sejumlah 5 hektar untuk lahan parkir. Sudah digusur, dikeraskan, itu memang atas perintah klien kita. Nah, karena ada kesepakatan tadi. Selain itu, selain dari perjanjian pengelolaan lahan parkir, ada juga apabila membangun workshop atau kantor, itu harus memakai tanah klien kita. Faktanya dia tidak memakai tanah klien kita. Kemudian perjanjian satu yang dipenuhi, apabila ada keluarganya ingin bekerja, diterima, maka keluarga yang untuk bekerja itu dikabulkan. Namun selainnya tidak dikabulkan. Dalam gugatan ini tentu ada hal yang dituntut oleh pihak masyarakat. Apa yang kita tuntut, Bang? Yang kita tuntut ya untuk memenuhi janji tadi. Intinya pengolahan lahan parkir yang sudah terlanjur karetnya ini digusur, tanah yang sudah dilakukan pengerasan, klien kita sudah mendirikan warung-warung supaya diperdayakan UKM ini gitu kan. Bukan sekedar klien kita, ada 5-6 orang yang juga ya UKM-nya itu melakukan jual beli rokok, makan, minum lah di lahan parkir itu. Tapi oleh perusahaan dilarang. Baik. Nah, itu. Kesimpulan, Bang, dari Anda sebagai pengacara dari masyarakat, apa yang kita harapkan ini? Kalau harapan kita ya dari awal sudah kita sampaikan, kita somasi dia nggak mau terima. Kemudian klien kita dilaporkan beberapa kali tapi tidak masuk unsur, dilaporkan pungli, tidak terpenuhi unsurnya, dilaporkan penyerobot lahan juga tidak terpenuhi. Akhirnya daripada dia melapor ke sana kemari, kita gugat untuk memastikan apakah dia telah melakukan one prestasi atau tidak. Nah, harapan kita di sini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian khususnya yang menangani perkara gugatan one prestasi kita ini supaya memberikan keputusan yang objektif. Namun sejauh pemeriksaan, Majelis Hakim telah memberikan hak yang sama kepada penggugat dan tergugat. Tinggal nanti kita sudah memberikan keterangan untuk sidang berikutnya, mungkin kita masih dalam tahap pembuktian. Baik. Batasnya sawit dan kita kegiatan hari ini sebagai penggugat sidang di lapangan bersama pengadilan
anggota hakim, ketua pengadilan juga turun ke lapangan untuk menghadiri cek lokasi lapangan yang lokasi yang kita gugat. Luas yang digarap PT Kaisar semuanya 7 hektar, tapi yang bikin stopel 2 hektar, yang 5 hektarnya untuk kantor parkir kemarin, itu semua semua lahan itu ada kebun karetnya gitu, nah, karet unggul. Dalam hal ini seperti apa perjanjian di awal dari pihak perusahaan? Perjanjian awalnya sama perusahaan itu, perusahaan harus memenuhi semua perjanjian poin-poin yang sudah tercantum dalam perjanjian jual beli stopel yang 2 hektar kemarin, mencakupi yang 7 hektar semuanya, itu harus memenuhi perjanjiannya, dan saat ini perjanjian itu tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan Kaisar. Isi perjanjian pertama itu kami berhak memasukkan keluarga kami bekerja di PT Kaisar. Perjanjian yang keduanya, lahan kantong parkir itu hanya memakai lahan kantong parkir kami, dan per mobil itu 25.000. Meskipun kantong parkir itu tidak digunakan, tetap per mobil kami hitung 25.000, itu tertera di dalam atas muka perjanjian yang telah disepakati. Yang ketiga itu lahan ini kantor, mes, workshop itu menggunakan lahan kami, tapi kenyataan yang di lapangan tidak menggunakan lahan kami. Tadi sudah berapa lama berjalan pihak perusahaan? Ya, udah 1 tahun lebih berjalan. Perjanjian itu diingkari? Diingkari perjanjiannya, tidak sesuai dengan perjanjian yang di atas meterai. Semula dia menginginkan lahan kami. Kami sebagai penggugat minta ganti rugi lahan kami yang 7 hektar ditumbang, itu semua karet unggul semua. Itu aja. Ganti rugi kami selama itu kami tercantum di dalam persidangan yang sudah kami di pengadilan Bulian.